dan salam sehat semuanya bagi anak didik kami kelas 4A. Nah, kembali lagi kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Nah, adapun pembelajaran kita pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 ada memuat 3 pembelajaran, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, IPA. Nah, di situ ada Ibu tuliskan tujuan pembelajaran. Dapat dibaca oleh anak didik kami untuk menyingkat waktu. Nah, pada subtema 2 kita sudah mempelajari bagaimana cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Masih ingatkah kamu bagaimana cara merawat tumbuhan dan hewan? Nah, mari kita belajar lebih lanjut. Nah, tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Tetapi sayangnya tidak semua orang memperhatikan hal ini. Nah, mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, menghemat penggunaan kertas. Ketiga, merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Keempat, menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada. Seperti misalnya tidak memetik daun sembarangan, bunga bakal buah tanpa tujuan. Jangan kita petik kalau tidak ada tujuannya sama sekali. Ini sama halnya tidak mencintai lingkungan kalau kita tidak merawatnya atau memetiknya sesuka hati. Dan sebagainya lagi, banyak lagi contohnya ya. Nanti bisa kamu cari sendiri. Nah, dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam keseharian atau setiap hari, tentunya lingkungan itu akan terawat dan terjaga kelestariannya. Contohnya kau perhatikan gambar itu. Ada yang membersihkan jendela, ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan papan tulis. Nah, mereka tetap menjaga kebersihan kelas itu sehingga kelas itu terawat dengan baik. Nah, perhatikan, pernahkah kamu berpetualang atau pernahkah kamu jalan-jalan ke desa? Nah, di situ tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Nah, kenapa disebut lingkungan alam memberikan manfaat bagi kita? Nah, dengan adanya tanaman-tanaman atau pohon-pohon akan memberikan udara sejuk kepada kita. Nah, mari kita baca teks di bawah ini ya. Nah, contohnya perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo
bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asam, dan pohon mangga. Pemandangan sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua. Pak Jaja namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering di dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya salah seorang mereka, yaitu si Dayu. Ya. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jaja. Pak Jaja mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jaja memelihara berbagai hewan ternak, yaitu seperti ayam, bebek, kambing, sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawahnya. Pak Jaja bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai para petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jaja. Sambil perhatikan gambar komposnya ya nak. Nah, kebun Pak Jaja subur. Panen padi melimpah. Hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jaja mampu menjadi atau menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susunya diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja oleh Pak Jaja merawat tumbuhan dan ternaknya. Sambil perhatikan ternak-ternaknya itu kan sehat-sehat semua kan. Nah, akibat kegigihan Pak Jaja tadi atau kerja kerasnya tadi, pada bacaan itu Pak Jaja mendapatkan hasil yang baik karena dia tadi merawat tanamannya dan hewan-hewan peliharaannya. Nah, mari kita amati gambar di bawah ini. Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Ayo kita perhatikan. Nah, coba perhatikan gambar itu. Nah, gambar-gambar mana yang tidak terawat? Nah, gambar pertama tidak terawat karena ada yang sudah layu. Gambar kedua, ia terawat, hewannya sehat. Gambar ketiga, ia tidak terawat, daun-daunnya layu kecoklatan, tidak terawat. Gambar keempat, bagaimana? Coba diperhatikan ya. Kudanya sehat, gemuk, berarti kuda tersebut terawat. Gambar keempat, bunganya di dalam pot adalah layu, berarti tidak dirawat. Sedangkan kelima, kucingnya sedang makan, dikasih makan, berarti dia dirawat sehingga kucing tersebut sehat. Gambar kelima, ayamnya. Iya, kita lihat ayamnya cantik kan? Iya, itulah akibat dirawat. Nah, gambar ke-6, lihat perhatikan bunganya.
Segar kan? Iya, berarti bunga tersebut dirawatnya. Nah, ada lagi di sini lagi. Perhatikan ya. Perhatikan gambarnya. Gambar pertama itu, lihat gambarnya, yaitu gambar apa itu? Ia lembu, tidak terawat, kurus-kurus. Ada lagi situ daun, ada tidak terawat, layu. Nah, ada lagi gambarnya pohon di situ kecoklat-coklatan, tidak terawat. Gambar terakhir ya, perhatikan. Oh, belum gambar terakhir. Gambar keempat itu. Lihat tanamannya hijau, menghijau semua tanamannya. Makanya kita lihat dari tanaman itu berarti terawat, ya kan? Karena tumbuh tanaman itu dengan bagus menghijau. Sedangkan gambar berikutnya tidak terawat lagi. Nah, gambar cabainya tidak terawat. Dia sudah mulai mati karena tidak dirawat. Gambar itu lagi, lihat itu domba, ia terawat. Sedangkan gambar yang terakhir, lihat dia ada yang kurus, ada yang lemas, berarti gambarnya itu tidak dirawat, ya. Nah, maka di sini atau dari gambar di atas, menurut kamu bagaimanakah? Atau dari gambar di atas semuanya, bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Bila kamu tadi mengamati atau memperhatikan gambar-gambar yang ada tadi di atas, kamu akan dapat menentukan ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, mari kita tentukan ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Pertama, daun berwarna hijau. Kedua, bebas dari hama atau gulma. Ketiga, daunnya tidak berlubang dimakan hama. Nah, selanjutnya batang daunnya. Ini ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat ya. Pertama, batang daunnya layu. Lihat perhatiin ya gambarnya ya, kan layu kan? Iya. Kedua, daunnya berwarna kekuningan atau coklat. Lihat, perhatikan kan, ada yang kuning, ada yang coklat. Gambar ketiga, dipenuhi hama atau gulma. Perhatikan gambarnya, dia layu, berarti inilah yang merupakan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Nah, tadi kita sudah mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Sekarang, apa pula ciri-ciri hewan yang terawat? Nah, ciri-ciri hewan terawat, pertama, bulunya bersih, badannya tegap. Ketiga, gerak lincah. Keempat, jarang sakit. Nah, jadi apa pula ciri-ciri hewan yang tidak terawat? Nah, coba perhatikan sambil diperhatikan gambarnya ya. Iya, malas bergerak, baunya tidak sedap, bulu kotor dan banyak kutu. Nah, sikap perbuatan di atas tadi salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus
wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungan. Nah, sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan. Kemudian, mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama, ya. Bersama dengan temanmu, karena ketepatan kamu tidak bersama temanmu di sekolah, bisa kau bersama temanmu atau kakakmu atau adikmu atau bapak dan mama di rumah, ya. Memperhatikan lingkunganmu. Apakah tumbuhan dan hewan yang di lingkunganmu sudah terawat? Sudah peduli kamu? Nah, dari pelajaran kita itu, kamu diajak pedulilah akan lingkungan. Pedulilah akan lingkungan, ya. Nah, kamu dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Tadi bukan temanmu karena ketepatan kamu tidak sekolah. Kamu misalnya dengan orang tuamu, dengan abangmu kalau ada abangmu, dengan kakakmu, dengan adikmu sudah menjaga lingkungan. Terapkanlah semangat cinta lingkungan di lingkungan rumahmu. Agar tercipta suasana kebersihan dan keamanan. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Semoga pembelajaran hari ini kamu diajak peduli akan lingkungan. Diajak kamu peduli mencintai lingkunganmu. Diajak kamu peduli mencintai hewan peliharaanmu, mencintai tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarmu. Nah, dengan demikian kamu telah melestarikan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi anak didik kami. Nah, tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Bye-bye.